Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Adhia, NIM 190103020342. Izinkan ulun sedikit menjelaskan tafsir dari Quran surah An-Nisa ayat 136 dan surah Al-Baqarah ayat 177 dari tafsir Al-Munir karangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Yang artinya, oi babuhan yang beriman, tetaplah beriman lawan Allah dan Rasulnya, dan lawan kitab yang Allah turunkan, lawan Rasulnya, 4 kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya kita itu 4 juga mengimani kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan. Barang siapa yang kafir lawan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari imbahnya, maksud dari hari imbahnya itu yaitu hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu pasti sesat sejauh-jauhnya. Terus lanjut kita bahas tafsir Al-Munir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk beriman lawannya, Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan. Oi babuhan yang beriman lawan Allah, Rasulnya, Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lawan Rasulnya, 4 lawan Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Jadi intinya itu kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab yang sebelumnya Allah turunkan. Terus amun khitbah atau pandiran dalam ayat ini ditujukan lawan babuhan mukmin. Jadi ayat ini khusus untuk orang-orang mukmin. Artinya adalah tetap teguhlah pian sekalian di atas keimanan kalian. Hal ini kayak bacaan orang mukmin dalam setiap sholat wayah membaca Al-Fatihah, itu ihdinas siratal mustaqim. Artinya ditampayakan lawan kami jalan yang lurus. Jadi tampakkanlah jalan kami yang lurus. Tambahilah kami petunjuk dan teguhkanlah kami di atasnya. Juga kayak firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, artinya, oi babuhan yang beriman, bertakwalah lawan Allah dan berimanlah lawan Rasulnya, yaitu Muhammad. Surah Al-Hadid ayat 28. Ini adalah pendapat Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Ayat wal kitabil ladzi nazala ala rasuli, yakni Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan Alkitab pada lanjutan ayat berikut, wal kitabil ladzi anzala min qabl, adalah jenis Alkitab yang meramu semua kitab samawi terdahulu. Amun khitabah atau panggilan dalam ayat ini adalah ditunjukkan lawan babuhan mukmin dari ahlul kitab. Berarti maksudnya disuruh untuk beriman lawan Nabi Muhammad SAW dan lawan Al-Quran, seumpama para nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, diriwayatkan bahwa ini adalah panggilan yang ditujukan lawan babuhan mukmin dari umat Yahudi. Dalam hal ini Ibnu Abbas dan Al-Qalbi berbeda bahwa ayat ini turun dalam kaitan dengan diri Abdullah bin Salam, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Tasalabah bin Qais, Salam putra saudara perempuan Abdullah bin Salam, dan Yamin bin Yamin buahnya mendapati Rasulullah SAW dan berpandir, kami beriman lawan pian, maksudnya itu kami nabi iman lawan pian Rasulullah, lawan kitab pian juga beriman, lawan Nabi Musa beriman juga, lawan kitab Taurat dan lawan Uzair beriman juga buahnya. Adapun kitab-kitab dan buah Rasul selain itu ada. Nah, limbah itu Rasulullah SAW bersabda atau berpandir beliau, ada boleh kayak itu, tetapi kalian harus Quran
dan lawan setiap kitab yang ada sebelum Al-Quran itu harus diimani juga. Timbah mereka berkata, kami kada mau ya, kami ini kada hendak. Lalu turunlah ayat ini, mereka pun akhirnya beriman. Dalam ayat ini Allah SWT memakai kata nazzala untuk Al-Quran, karena proses penurunan Al-Quran adalah secara sedikit demi sedikit dan bertahap sedikit demi sedikit berdasarkan kejadian-kejadian sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para hamba, menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi Al-Quran itu turunnya itu sedikit demi sedikit dikarenakan Al-Quran itu turun pada kejadian-kejadian tertentu. Adapun kitab-kitab terdahulu penurunannya itu adalah secara sekaligus. Oleh karena itu kata yang dipakai adalah nazzala. Kemudian Allah SWT mengancam orang yang tetap kafir imbah adanya suruhan untuk beriman. Barang siapa ya Allah itu yang kufur lawan Allah SWT atau lawan malaikatnya atau lawan sepaling kitabnya atau lawan sepaling rasulnya atau lawan hari akhir, nah itu sesungguhnya ia bujur-bujur telah sesat, yakni keluar dari rel petunjuk atau kebenaran. Nah, 4 sejauh-jauhnya dari apa yang dikatakan. Itu orang yang membeda-bedakan di antara kitab-kitab Allah SWT dan para rasulnya dengan cara hanya beriman lawan sepalih dan kufur lawan sepalih yang lainnya, kayak umat Yahudi dan umat Nasrani. Keimanannya itu kada diperhitungkan dan kada diakui. Kafir lawan sebuah kitab atau lawan seorang rasul sama saja berarti kafir lawan keseluruhannya. Seandainya dia beristilah atau memang beriman dengan keimanan yang bujur lawan Nabi dan kitabnya, tentu ia kada akan kafir dan mengingkari Nabi Muhammad SAW yang kedatangan sidin sebenarnya telah dipadahi lawan Tuhannya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qabla al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was-sa'ilina wa fil riqab aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina saddaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadap muhamu wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman lawan Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kegibitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Tuhan itulah orang-orang yang benar. Sebenarnya itu ialah imannya benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tafsir dan penjelasannya. Pengalihan kiblat telah menimbulkan fitnah ganal di antara buahnya pemeluk berbagai agama. Masing-masing kelompok melihat bahwa sembahyang kada sah dengan menghadap ke selain kiblatnya. Perselisihan antara buah muslim dan ahli kitab melihat bahwa sholat harus menghadap ke kiblat buahnya, yaitu kiblat sebagai dari Nabi, sedangkan buah muslimin berargumen bahwa sembahyang kada diterima dan kada diridhai Allah kecuali dengan menghadap ke Masjidil Haram. Kiblatnya bapak buah Nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah SWT menjelaskan lawan semua manusia bahwa sekadar menghadap semua manusia, bahwa sekadar menghadap ke arah timur dan barat bukanlah merupakan kebajikan yang dikehendaki dan kada dianggap sebagai amal soleh. Kebajikan yang hakiki adalah sesuatu yang lain, yaitu iman lawan Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, dan hari-hari akhir dengan kepercayaan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal soleh,
yaitu iman yang memenuhi jiwa, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan rasa selalu diawasi oleh Allah olehnya dikala sunyi maupun ramai. Dan iman itu menjadi penghalang yang kokoh antara dirinya dengan perangkap setan. Dan apabila ia berbuat salah, dengan segala ia bertobat secara tulus. Abu Hayyan berpandil, kebajikan adalah suatu makna yang abstrak, dan karena itu yang dimaksud dengan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu kata lain adalah orang yang baik-baik atau orang yang memiliki kebajikan. Iman lawan hari akhir berarti mempercayai bahwa ia adalah tempat pahala, siksa perhitungan amal, dan pembebaran di hadapan Allah. Dan ini menjadi sebab bertambahnya amal soleh seseorang dan semakin menjauhnya ia dari kelakuan buruk. Iman lawan malaikat artinya bahwa buahnya diciptakan dari cahaya, memiliki bermacam-macam tugas, senantiasa taat, kada pernah mendurhakai Allah, dan selalu melaksanakan apa yang disuruh lawan buahnya. Di antara buahnya adalah bertugas sebagai membawa wahyu, ada yang ditugaskan menjaga surga dan menjaga neraka, dan ada pula yang bertugas menjalankan angin dan hujan, serta ada pula yang menjadi penyokong ars, dan ada pula yang bertugas mencabut nyawa. Iman lawan malaikat merupakan pangkal iman lawan wahyu, kenabian, dan hari-hari akhir. Jibril alaihissalam memegang amanah wahyu sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, artinya dia membawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, supaya engkau termasuk orang memberi peringatan dalam bahasa Arab yang jelas. Asy-Syura ayat 193 sampai 192. Kemudian surah Al-Qadar ayat 4 artinya pada malam itu turun pada malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Terus iman lawan kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu ada beberapa seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta kepada sahifah-sahifah yang diturunkan lawan buah Nabi terdahulu, menuntut iman lawan semuanya tanpa perbedaan, serta menuntut kita melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan-larangan di dalamnya. Juga menuntut kita untuk konsekuensi menjalani kandungan Al-Quranul Karim, sebab ia datang dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Iman lawan para nabi semuanya tanpa pembedaan antara nabi yang satu dengan nabi lainnya, menuntut kita untuk meniru teladan mereka, perilaku serta akhlak Tuhannya, dan mencontoh Tuhannya dalam menjalani suruhan dan menjauhi larangannya. Jadi kita disuruh mencontohkan akhlak beliau gimana dan menjauhi larangannya seperti apa beliau. Jadi kita contoh apa yang beliau perbuat. Terus iman yang jujur pasti diiringi dengan amal soleh yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan-hubungan sosial dan menjadikan berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, serta tolong-menolong atau solidaritas sosial. Dan itu tercermin dalam hal-hal berikut: memberikan harta yang dicintainya lawan orang-orang yang membutuhkan sebagai ucapan kasih sayang lawan Tuhannya, dan demi memberi Tuhannya bantuan untuk menarik mereka ke kehidupan yang mulia yang bertumbuh pada kepercayaan terhadap diri sendiri dan begawi apabila ada kemauan, serta menyelamatkan pada saat ada kesusahan dari cobaan. Mereka orang-orang yang membutuhkan itu antara lain kaum kerabat yang menumbuhkan Tuhannya adalah orang yang paling berhak untuk diberi kebajikan karena adanya hubungan darah dengan kita, dan kita pun peka dengan kondisi mereka. Termasuk kategori kebajikan, termasuk kategori kebaikan pula menepati janji, baik janji Allah dengan taat kepadanya maupun janji manusia dengan menepati akad dan perjanjian, selama akad dan perjanjian itu kadang melanggar suruh-suruhan agama. Jadi kada wajib menepati janji apabila janji itu berkenaan dengan maksiat. Menepati janji merupakan sebagian dari tanda iman yang jujur atau iman yang benar, dan melanggarkan janji termasuk salah satu tanda kemunafikan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis ayatul munafiki salah satu: idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik
Ada 3. Apabila berpandir, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan bila dipercaya, ia mengkhianati. Nah, itu. Kalau manusia sudah mengabaikan penetapan janji atau komitmen mereka, hilanglah kepercayaan di antara buahnya, dan buahnya pun hidup dalam kebingungan, kecemasan, dan kekalutan. Hal ini memaksa buahnya untuk menguatkan akad-akad buahnya dengan berbagai sarana dan berjaga-jaga dan pengkhianatan dan pengingkaran janji. Sabar pada saat susah dan miskin, pada saat terkena mudarat berupa garing, kehilangan istri, harta, atau anak, dan sabar tegar di medan perang menghadapi musuh juga termasuk kategori kebajikan dan iman. Sabar adalah separuh dari iman karena ia menunjukkan keridaan lawan qada dan qadar, mengharapkan pahala dari Allah dan perhatian untuk menolong agama pada waktu jihad. Sabar di 3 keadaan ini merupakan tanda iman yang sempurna. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa melarikan diri dari medan perang termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Mereka yang memiliki sifat kebajikan di atas itulah orang-orang yang bujur imannya. Jadi benar-benar iman apabila dikerjakan yang di atas tadi. Dan buahnya itulah orang-orang yang bujur benar bertakwa, yang menjaga diri dari murka Allah dan menjauhi maksiat, yang meraih keridhaan Allah dan pahalanya di akhirat. Barang siapa mengamalkan ayat ini maka telah sempurnalah imannya. Ya, mungkin itu saja mengenai yang saya bacakan tadi. Itu ialah penafsiran dari kitab Tafsir Al-Munir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.